Jangan ditahan-tahan. Soalnya di ban juga sih, Bro. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya kesempatannya terbuka untuk dapetin ke arah Justin, ya why not? Nah, tapi game satu kan gak di ban. Nah, itu dia kan permasalahannya. Itu dia. Ditambah lagi dengan Hayabusa juga sudah di ban ya sebenarnya dari Team Liquid gitu. Jadi setidaknya lumayan mengamankan lah untuk Jushin nggak terlalu agak panikan banget nih. Karena kita tahu sendiri kan untuk Hayabusa paling enak makanannya tuh di arah mid lane-nya dan ngelihat dengan Sila yang dan ternyata enggak. Oni ngambilnya fokus ke arah Sugi dan juga Glue-nya dulu yang menurut gue kayaknya bakalan banget nih. Nah, dari udah. Tapi ya ini. Ini Fighter yang dikeluarkan. draft yang membawakan mereka waktu itu menjadi juara juga kan. Alpha Matilda. Ya. Draft kemenangan nih berarti. Draft kemenangan. Ini udah 2-0. Satu game lagi tim Liquid kalah. Mainin gameplay terbaik mereka aja. Mode juara berarti keluar Iya. mungkin ya. Ya. Mungkin ya, itu masih Apakah ada nanti, mungkin ya. iya, apakah nanti akan dapat armor MC ya? Gak tahu kan. Tiba-tiba ada tuh ya. Duar gitu kan. Wow. Saya dijawab dengan Franco, Franco. B-Boy. Ini juga satu hal yang pasti udah dipersiapkan ya sama Onyx. Udah pasti karena dengan jawaban Franco berarti menandakan kalau misalkan tim Liquid harus stick bertiga atau berempat minimal. Ya. Karena mereka pasti akan ada yang cancel satu nih, bakal ada yang kena suppress satu orang. Ya. Dan entah siapapun itu, Alpha kan mungkin mau target, Matilda possible banget. Aku rasa kalau Alpha sih mungkin ya. Satu, dia butuh waktu juga untuk mencet guiding win. Dan itu bisa jadi waktu yang tepat untuk ada Ironwood dan juga... Atau mungkin ada yang langsung bloodihan bersama Winter Crown. Boleh. Ya, tapi menurutku ya dari tim Onyx sendiri ya, ini ngambil Franco ya, pas banget sih dengan 3 hero awal yang emang sama-sama bekerja sama banget gitu loh. Jushin untuk sisi powernya, ngebantu untuk Alpha bisa bawain long term team fight, Matilda yang bisa menyelamatkannya, dan Alpha sebagai damager di early game. Satu diambil, ini lumayan pecah loh pilarnya dari tim Liquid di tanah early game. Iya. Apalagi dengan Rhea Jushin ya, dia dari awal udah langsung trio mid-nya dimunculkan. Iya. Dan dengan ada Matilda, Morpheus otomatis di ban udah pasti. Kita tahu sendiri win rate-nya memang tinggi, walaupun win rate-nya menurun lagi di MPL ID untuk combo Matilda dan juga Morpheus. Tapi ingat, mereka tetap menjadi combo yang dinamis banget dan bisa membuatkan sebuah targeting yang menarik. Fleksibel ya. Fleksibel banget. Menantikan satu pick yang akan dilakukan sama tim Onyx juga nih. Mereka butuh mid laners juga, mereka butuh gold lane. Aku merasa 1-1 dulu sih yang bakal diambil. Boleh sih. Karena ada Matilda yang pertama, yang kedua ada Franco juga nih. Jadi Iya. mau main pick off, mau main coba escape dari Matilda juga itu 1-1 adalah good option. Iya. Ya, kombinasi juga enak banget, Franco 1-1. Tapi ternyata kalau kombinasi Alpha Matilda di Indonesia nggak terlalu, di MPL Indonesia ya, ini nggak terlalu menjanjikan gitu. Secara win rate yang nggak 33%, 4 kali lose. Ya karena mostly assassin kan. Iya. Iya. Jujur sebagai user Alpha, malesnya adalah kalau udah team fight emang susah pulang. Kadang lupa jalan pulang aja kita sebagai Alpha user. Makanya dari segi win rate juga ya itu problemnya dari Alpha adalah engage-nya bagus. Disengage-nya. Oh, panis. Pick yang menarik ya. Semenjak melihat adanya Matilda dan juga Jushin. Ini jatuhnya kayak Onyx lumayan berani untuk ngebalikin dengan adanya Franco yang metode pick off-nya malah di mereka sebenarnya. Yang biasanya untuk covering fire-nya malah lebih dibutuhkan sama tim Liquid ID. Tapi mereka ternyata kali ini ngejawab dengan ya udah Franco-nya pasti bakal dipukul-pukulin, kita selamatin Franco-nya. Rasa dengan satu Netherrealm nanti akan membuat dari Franco-nya masih bisa untuk berdiri tegak, masih bisa untuk melakukan bloodihan juga. Bahkan nggak perlu repot-repot pakai Winter Crown kalau bisa ada Netherrealm. Ya, tapi jujur ya, dengan dari tim Liquid yang kayak gini ya, mereka coba untuk bawa kalau dengan yang bisa di-fix itu enggak, fokus dulu ternyata. Mengingat bahwa mereka emang tipikal brawler banget kan, ditambah lagi dengan Gatot Kaca, otomatis setidaknya menyimpan satu strat gitu loh untuk bisa lane jauh gitu loh, biar supaya lumayan aman. Tapi dari Onyx, jungle mereka juga udah punya Suyo, ditambah lagi dengan adanya Parame. Long term team fight mereka bakalan kuat banget, tapi mereka punya Suyo dengan ada Franco. Oh, mainin pick off dari awal. Mereka mau tipe burst damage ya dari awal. Iya. Granger. Kombinasi dengan Franco pastinya Indonesia untuk dapetin instant point eliminations. Tapi balik lagi, ini adalah match point untuk Onyx dan kesempatan terakhir bisa dibilang untuk tim Liquid ID. So, langsung saja kita masuk ke dalam lane of down bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Thank you so much untuk para panelis kita. Match point, pressure yang gak ada habisnya untuk tim Liquid. Ya, satu kemenangan lagi. Andai Onyx berhasil membungkus game ketiga, berarti juara dari season kemarin terkena clean sweep, Ji. Yes. Apakah Liquid mampu membalikan kembali keadaan yang sudah 2 poin tertinggal?
atau bahkan tim Onyx yang akan memulangkan juara bertahan kita. Soel, FPL mana tabung tangannya? Let's go to the lane knockdown. Oke, early game nih yang dari tadi udah dibahas juga sama para panelis kita. Jangan sampai fall off. Karena jelas banget nih, Onyx mereka tahu gimana caranya pegang kendali, mereka tahu gimana caranya pegang tempo, pattern, semuanya mereka unggul. Liquid tugas mereka adalah satu, kalau memang gak bisa bertahan, cobalah menyerang. Karena terkadang ya harus menyerang untuk dapetin yang mereka mau. Ya, tapi lihat pressure dari Keyboy di arah rumput, untungnya masih bisa di awal sama ESKL. Dihindari dengan adanya Zuxin, tapi kalau bisa kita lihat, jangan lupa kan ini rotasi akan lebih cepat untuk sosok seorang Kairi. Kairi, tank Ayo, assassin Ayo, dan fighter pun Ayo. Bahkan di depan sana akan ada first spot, tapi masih ada flicker dan satu baharan hook yang gagal dari seorang Keyboy. Hampir saja membuat seorang ESKL tertinggal. Karena ingat, body fight cuma ada di tangan dari seorang Widdy. Ya, enak banget sih udah nge-bait satu spell kan, dari mid laner lagi. Turtle pertama ini bakal lumayan mulus seharusnya, tapi ini dia liquid, impact jungle dan dapat. Oh enggak. Dia nggak dapat, masih aman karena kita lihat di sana Kairi setidaknya punya pressure yang tidak didapatkan di 2 game terakhir. Jangan sampai ada kebocoran di early game. Karena tadi sudah dikasih tahu kalau ada satu kali kebocoran aja dari tim Liquid, dia bisa gagal dan bisa pulang. Ya, mereka harus benar-benar reset dulu ya. Lupakan apa yang terjadi di 2 game sebelumnya. Tapi agak susah memang kalau misalkan mau dipikirin lagi. Onyx mereka punya segudang strategi, entah itu dari hero-nya, dari gameplaynya. Dan sekarang baru kita lihat 3 gameplay yang berbeda. Dia 3 gameplay yang berbeda mampukah membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil dominasi kali ini. Tapi dengan adanya clear minion yang sangat cepat di arah Eastland Town dengan Turtle yang sudah muncul membuat perpasukan dari tim Liquid. Mereka udah standby. Mencoba untuk melakukan zoning out menuju ke seorang Kairi. Ada Zuxin di sana berhasil tertangkap. Tapi nampaknya ada Sun yang standby dengan adanya Dead Rim. Dan para pasukan dari tim Liquid masih mendapatkan satu Turtle. Meanwhile first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Kehilangan soal pick up di arah top lane. Solo kill. Tapi Sans dan kawan-kawan menutup 2 poin kill atas tim Liquid. Tapi solo kill. Iyo, the Youngblood versus Avero, Youngblood from Onyx. Ya itu menutup tadinya kerugian yang harus diterima oleh tim Liquid ID dengan kehilangan 2 member. Sekarang jadi lebih oke lah, lebih nggak kurang-kurang banget dari gold Onyx-nya. Walaupun memang masih pegang Onyx ya. Dengan tadi first blood juga, makanya boosting goldnya bakal lebih enak. Ketika Onyx udah nggak bisa untuk masuk untuk kontes ke arah Retribution tadi, mereka langsung pindah targetnya. Oke, bukan Turtle lagi. Divide. Langsung divide. Oke, tapi lihat Pavian kali ini dengan adanya Widdy, dia punya damage deal juga dengan Alpha. Jadi dia bakal coba ditempel habis-habisan dan siapapun yang akan menutup jalan para pasukan dari tim Onyx akan coba dihantam. Dan itu dia, dengan adanya Keyboy atau tidak adanya Keyboy, mereka nggak peduli sama sekali. Ya. Apalagi Keyboy bukan tipikal yang bisa ada di depan loh. Ingat ini Franco. Bukan yang bisa ngejagain di depan, nggak bisa ngezoning juga. Semua mengandalkan Lutfi untuk badannya. Dan kalau Lutfinya bisa di-shotgun duluan, mungkin Onyx akan ada celah di sana. Alright, tapi kalau ngomongin sekarang Onyx, mereka masih mengungguli dari 1000 gold difference. Wow, luar biasa. Dengan damage tambahan, ini membuat para pasukan dari tim Liquid lebih kuat dengan true damage yang dimiliki dari seorang Pavian. Cuma, mampu nggak waktu yang udah mereka berikan ini dimanfaatkan oleh Kyo? Harus ya, karena memang tipikal hero Trinity yang butuh banget item. Menit 9 lah rata-ratanya. Bisa lebih cepat sedikit tapi bottom lane. Jangan sampai mereka terlalu offside. Nggak boleh terlalu offside karena lihat satu mechanic memberikan seorang Pavian depan sama sana masih bertandang NetherRealm. Lihat, Avatar Guardian berhasil menangkap seorang Keyboy tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak kenal kendor, mereka tidak peduli. Di depan sana ada satu buah kill yang bisa mereka dapatkan. Karena 1 poin kill tadi sebenarnya bisa mereka dapatkan, tapi mereka disiplin untuk disengage Lin. Yang text to Sans tadi, NetherRealm muncul di waktu yang begitu tepat. Sehingga kematian yang harus diterima oleh Onyx tertarik. Oke, Iron Hook, mancingan yang mantap dari seorang Keyboy. Tapi tidak bisa terlalu lama. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka melakukan setup. Pavian memegang kartu Turtle, langsung menuju ke belakang, ada 1 poin kill! 1 poin kill yang gagal didapatkan atas Aran karena Turtle berhasil
berhasil didapatkan Fabian. Lutfi. Out of damage yang maksimal membuat tim Onyx marah. Mereka yang harus kehilangan Lutfi kalau tidak bisa di covering up. Satu hit lagi, tapi backup dari Xavero membuat Lutfi masih bisa selamat. Yes, Sisi kalau positif dari Liquid bawahnya didorong habis. Kita kalau tidak di covering up sama Xavero itu kelar Lim. Ya, kalau nggak ada covering fire aja tadi. Dan wah ini dia untuk MPL ID Extremer kita. Wow. Ultimate Wow. R7. Ini Antimes dan R7, dua EXP laner yang sangat-sangat keras di era mereka. Dan bahkan mereka rivalitas tanpa henti dari mereka dan juga timnya. Iya, Prime XP Lane ya ada di zaman mereka juga. Dan kalian bisa kunjungi juga nih untuk channel official Restreamer MPL ID. Wow, teriakan sudah terdengar dari Onyx dan Cavalries. Masih ada harapan untuk tim Liquid. Jadi jangan mengendorkan suara kalian. Karena kalau ngomongin dari audience prediction, tidak bisa dipungkiri Onyx mendapatkan 80% Lim. Iya. Dan ini jadi masalah ketika goldnya gak bisa melambung tinggi. Kita tahu masalah Liquid dari sebelumnya adalah early game. Tapi sekarang early game-nya lumayan mulus dari Liquid. Mereka berani ngelawan. Memang gold masih di Onyx. Memang tadi turtle-nya juga ada contest. Tapi tetap dengan hanya perbedaan segini gak bisa dihitung. Hanya dari item-item pertama aja nih yang sebenarnya masih sama. Siapapun yang udah jadi item pertama, lawannya pun atau match up-nya itu tetap sama udah jadi juga. Oke, tapi kalau kita menyaksikan kondisi di arah kita the late game, sebenarnya dari tim Liquid ini yang akan lebih punya power nantinya. Karena mereka punya badan sangat kuat. Dan mereka juga punya Moskow di depan sana. Cuma melihat adanya kondisi dari tim Liquid, mereka belum bisa dominasi laning yang bisa didapatkan mereka di tiga lane berbeda. Kayaknya masih tertahan nih. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Dan masalahnya regroupnya Onyx ini akan sedikit terlambat mengingat adanya Q, Spear of Destruction. Dia bisa join kapan pun. Kita lihat di pajar bottom lane kali ini tidak ada. Untuk para pasukan dari tim Onyx, mereka nggak bisa membantai balik tim Liquid. Bahkan mereka terus dominate dengan komponen soal Aran saja. Lihat, Aran saja yang berhasil men-zoning out para pasukan dari tim Liquid tanpa ada bisa perlawanan dari Onyx berikan. Perfect Turtle didapatkan Liquid. Seakan menjadi Liquid yang berbeda nih dari 2 game sebelumnya. Mereka coba untuk mengangkat temponya, pegang kendalinya. Walaupun di sisi lain ada Kairi juga nih yang lagi speed push. Dia makan semua yang ada di bagian bottom lane. Tapi menurutku tetap fine. Apalagi celah dari Onyx juga mulai terlihat setelah Kiboy. Dia bukan pakai hero badan sih. Ya, bukan pakai hero badan. Memang initiate, tapi initiate yang mungkin masih bisa dikalkulit oleh para pasukan dari tim Liquid kali ya. Ya, masih kebaca juga. Masih kebaca dari gameplaynya. Dan Suns jadi harus ngebuka netherlandnya lebih cepat dari seharusnya. Soalnya nggak ada badan yang keras banget. Paling Lutfi. Mungkin kalau Lutfi ada di depan, netherland bisa sedikit ditahan. Tapi gimana dengan Kiboy? Tapi dimaksimalkan sama Kyo sih waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Oh, wajib. Iya. Jangan sampai nanti tiba-tiba perfect turtle, semuanya bonyok, ada trade kill terus. Tapi Kyo-nya nggak jadi, itu sangat-sangat bahaya juga. Wow, cuman Suns masih untung ya Limnya. Gold jelas sih. Gold gelas dan damage juga. Kita lihat betapa besarnya poin damage yang diberikan dari seorang Suns atas Yeskiel. The Youngblood versus veteran di mid lane. 1000 gold loh Ji. Ini angka yang tinggi sebetulnya. Apalagi ngelihat dari Faramis ya, bukan tipikal hero farmer. Mungkin kalau ngebahas soal Profadia, nah itu tipikal hero farming yang lumayan enak juga kan untuk ngelahit ya dari range yang lumayan jauh. Tapi ini Faramis, apalagi ngelihat dari posisinya Yeskiel, dia bisa ngezoning ke belakang. Dan ya masih seperti game sebelumnya, lumayan pasif bisa dibilang untuk early game sampai mid game-nya. Tapi pressure tanpa kill ini loh yang sebenarnya mengerikan. Ya, karena mereka akan terus snowballing siapapun yang pegang itu di awal. Mereka akan terus snowballing, mereka terus keep up dengan adanya template farming mereka. Dan lihat dengan Suns yang mendominasi ternyata yang memperkecil dari gold difference dari antara Liquid dan juga tim Onyx. Bayangkan kalau Suns tidak bisa melakukan dominasi bersama dengan Kairi, ini akan berat untuk tim Onyx. Walaupun tipis ya, tadi ngeliat dari Kairi. Suns mungkin memang agak jauh, tapi untuk Onyx ini tetap harus hati-hati karena lore pertama sudah mulai. Mereka akan setup dipegang oleh tim Liquid. Oke, setup sudah dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. Vision yang sudah terlihat sangat jelas dengan Alpha, tapi Kairi show di arah mid lane. Ini membuat pasukan dan bahkan lihat ketarika dengan kondisi satu purify yang tidak ada. Menandakan para pasukan dari tim Onyx bisa melakukan satu buah arrow ke dalam.
seorang Widdy. Hati-hati, karena mereka semua ada di lokasi yang sama. Team fight dari manapun bisa dimulai. Lordnya nggak di-reset. Meskipun begitu, Roll tidak di-reset. Para pasukan dari tim Onyx, mereka melakukan setup. Dipegang. Sekarang seorang Fabian, dipegang Kyrie! Kyrie! What a steal lot from Kyrie! Berhasil mendapatkan seorang Fabian. Tanpa adanya following up damage itu akan biasa saja bahkan. Luffy yang ter-take down depan sana. Aran, avatar Guardian, berhasil mendapatkan satu B-boy pertukarannya. Tapi para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Dan Kyrie berhasil keluar dari jeratan tim Liquid. Take over yang begitu manis. Kali ini Onyx sadar. Really? Retributionnya lebih kuat. Oke, tapi lihat. Ini berpisah loh. Ini Fabian dari para belakang. dan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mengejar seorang Liquid dengan dua pemain mereka yang berhasil kabur. Dan Fabian gak ada satu cover, yaitu Widdy. Dan Fabian kalau tenggelam di depan Hati-hati. sana, Fabian akan tumbang. Ini bisa dimakan juga karena nggak ada Matilda betul. Tapi penguasaan map dari Onyx bagus banget loh. Mereka sadar nih bisa nge-press lagi 2 melawan 2 masih bisa. Belum lagi dengan Fabian yang nggak terdeteksi. Seakan-akan nggak ada vision juga tadi untuk Fabian. Tapi mereka tetap aman. Dari segi item, War Axe dan Malefic ternyata. Item ketiga dari Luffy. Oh, Lordnya bebas. Lordnya dibiarkan sampai ke depan sana. Sedangkan Kyrie mendorong di arah bottom lane. Para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk mendobrak ke arah home defense. Fabian berada di garis depan. Saat bersama dengan seorang Stavero. Damage yang terlalu sakit membuat arah terus ke belakang. Dan holy defense akhirnya pecah. Masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Dan ada Ram. Kali ini mau tidak mau harus dibuka. Dibanding pertaruhannya dengan nyawa dan juga satu pasif yang dibagi dari sana. Oke, masih bisa bertahan tim Liquid. Mereka belum kehilangan Death Star sama sekali. Nice to holy defense yang masih ada tadi. Tapi sekarang udah nggak ada lagi sama sekali. Satu push, split push, ataupun nanti bersama dengan Lord itu bakal menjadi ancaman yang serius. Karena tim Liquid ID mereka tidak punya high ground defense yang terlalu kuat. Hanya mengandalkan Kyo aja nih dari first damage-nya. Waduh, hampir. Bayangkan kalau itu dapat, udah kelar lip. Selesai sih itu. Selesai sudah. Pasti hilang, nggak ada backup sama sekali. Minimal satu best turret tadi. Pasti banget. Bisa dipaksa ya. Tapi reset kembali. Dari keduanya akan menunggu Lord. Hanya 8 total poin kill. Dengan support plus fighter. Liquid. Mereka mengeluarkan strategi terbaiknya namun Onyx berganti setiap strategi. Tidak apa-apa. Luffy menjadi pilihan utama. Damage-nya terlalu bas. Dengan menuju ke arah Aran. Tapi Yuji. avatar Guardian. Gagal untuk mendapatkan siapapun. Tapi Sas tampaknya menjadi target utama. Dan NetherRealm mau tidak mau dikeluarkan daripada dia harus kehilangan dirinya dengan kondisi Lord yang kedua akan muncul. Itu dia covering fire yang begitu baik. Onyx ketika mereka kehilangan satu member, mereka mundur teratur. Di Tidak cover. ditinggal, itu dia. Ada peluru dari Savero, ada Sans juga yang masih ngeluarin skill ketika lagi mode mundur pun. Kayak Sojin. Oh, hati-hati. Lihat Lim, di kanan tadi mirip Sojin ya. Tapi nggak Oh, itu tahu. di ujung. Itu dia atau bukan ya. Ada Setsujin kayaknya, tapi ngumpet dia. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka mengungguli 2000 gold. 2000 gold difference apakah berimpact tinggi di dalam menit ke-13 kali ini? Jangan lupakan, Keyboy bisa menarik siapapun di depan sana. Ya, mininya bagus sih. Di bagian bawah bisa terbilang rapih ya dari keduanya. Gak ada pressure yang berlebih juga. Tapi justru gue mempertanyakan kepada tim Liquid. Mereka yang punya loh kontrol untuk far lane ya kan. Harusnya pressure-nya ada di mereka. Tapi nggak ada pressure. Itu Tapi dia. kali ini nggak ada pressure sama sekali. Gak ada vision sih. Takut 3-2. Takutnya nanti ada 2 orang di bagian bawah, Kyo-nya dimakan. Dan itu bakal jadi fatal moment bagi tim Liquid. Oke, kita ngomongin Sans kalau dia udah berani untuk membuka badan seperti itu, tandanya mereka udah punya NetherRealm kembali. Show sudah dilakukan. Mancing mania masih gagal. Dan 1700 gold difference, tapi lihat. Di arah bottom line informasi telah didapatkan dengan adanya Q yang show. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka berani dan bakal pivot terjadi. Menjaga seorang Fabian menjadi target utama. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka belum mau komit. Karena melihat mereka ada satu buah kondisi apakah still. Lost apakah still lost from Kyrie. Kyo fokus ke arah base. Gak punya apa terjadi. Dan Kyo save the day for Liquid. Kyo the young blood. Save the day for Liquid. Satu nafas tambahan. Satu buah split push yang begitu dramatis. Recall yang di-cancel tadi Kyrie memilih untuk mendapatkan Lord namun perhitungan yang salah. Liquid menolak untuk tumbang. Liquid menolak dipulangkan dengan 3-0. Sang juara bertahan kali ini masih punya satu nafas tambahan.
membawa match ini lebih jauh lagi. Apakah reverse sweep akan tercipta, Lim? Wow, gak ada yang tahu. Sampai sekarang tim Liquid membuktikan kalau mereka masih punya mental juara. Dan membuktikan kalau juara season kemarin tidak semudah itu untuk ditumbangkan. 1 poin saja mungkin bisa merubah vibes mereka dari negatif menjadi positif. 2 kali dihancurkan babak belur oleh tim Onyx. Tidak membuat mereka di game ketiga hancur. Ternyata Liquid Mentality masih membawa mereka sampai di game kali ini. Mungkin di game yang keempat. Kita plus untuk Hyo. Penyelamat nih, darah baru dari Liquid. Diturunkan di playoff dan membuktikan kalau dia layak. Yes, sampai kita lempar saja ke panelis. Take it away. Itu dia yang kita nantikan dari tim Liquid ID ya. Betul. At least mencuri 1 poin dulu. Main pakai Ya. draft nyaman aja. Betul. Dan Maksa main play ya? main dengan split push aja. itu membuktikan Menghindari bahwa- team fight ya? Menghindari team fight karena team fightnya tadi berapa kali kita ngelihat lumayan ke pressure juga kan Ya. dari Liquid. Bahkan akhirnya muncul keraguan dari Onyx. Kita melihat mau pulang gak ya? Mau pulang tidak ya? Pas mau pulang dicegat Aran. Susah pulang akhirnya. Ya Nggak bisa kayak pulang. miskom yang terjadi di Onyx ya, kayak ini unusual sih, kayak kita udah sering ngomongin soal oke, draft dengan 4 damage, Onyx bisa, tim lain belum tentu. Raja jungler, Onyx bisa, tim lain belum tentu. Tapi kalau kena split push, aku malah mikir kayaknya Onyx gak bisa di split push deh. Tapi Liquid membantah itu semua. Wow. Bisa kok, nih maksimalin Moskov, 4-nya hero